Sudah belum? Sudah mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, khususnya para santri pesantren At-Taqwa, juga mahasiswa At-Taqwa College Depok, di mana di berbagai kota, ya, juga pendengar radio Dakta Bekasi 107 FM dan juga pendengar radio RDI, Radio Dakwah Islam Malang, dan segenap kaum muslimin rahimakumullah yang mendengarkan Kurma Langka ini, kuliah Ramadan jelang berbuka pada sore hari ini. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk hari ke-10 ya. Lumayan, kita sudah 9 kali tayangan membahas satu tema tentang kiat, ya, mendidik anak sukses dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan kita kembali betapa pentingnya memahami tentang pendidikan anak, ya, dan juga pendidikan keluarga, karena inilah sekarang momentum yang sangat penting tahun 2020 ini. Ya, momentum yang sangat penting, ya, bertepatan juga dengan musibah corona ini. Ya, bertepatan juga kita masuk era disrupsi. Yaitu era disrupsi adalah revolusi industri 4.0, ya, di mana internet sudah menjalar mempengaruhi kehidupan di berbagai bidang. Ya, kita sudah manusia harus bersaing dengan robot, dengan AI, artificial intelligence dan sebagainya gitu. Dalam dunia pendidikan sekarang kita sudah betul-betul bisa dikatakan sudah sulit, ya, menghindarkan dari yang namanya kuliah online ini atau MOOCs, Massive Open Online Courses. Sekarang di mana-mana sekarang kuliah online, ya. Bahkan masjid saja sekarang juga, saya dalam 2 hari ini berapa kali harus mengisi kuliah subuh. Tadi pagi itu kuliah subuh di satu masjid, biasanya harus datang ke pelosok Bekasi gitu, ya. Tadi pagi cukup dari rumah saja sudah, ya, kuliah subuh itu. Bisa interaksi juga dengan jamaah, ya, bisa ngisi kuliah kemarin dengan IJMI Kairo, ya, dengan teman-teman mahasiswa muslim di Canberra dan sebagainya. Jadi ini musibah, ya, sekaligus juga memang pelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu mohon jangan lewatkan kesempatan ini, apalagi ini bulan Ramadan, gitu ya. Bulan Ramadan bulan mulia, ya, syahrul ibadah, ya, syahrul Quran dan juga syahrul ilmi di sini. Nah, maka saya ingin mengambil satu segmen saja dari aspek keilmuan, yaitu aspek pendidikan keluarga itu. Nah, kita sudah membahas, ya, beberapa topik, 9 topik. Nah, kali ini, sore ini saya masih ingin membahas, ya, peran penting orang tua, gitu ya. Kemarin kita bahas paham pluralisme agama, ya, bahayanya bagaimana merusak, ya, akidah Islam dan akhirnya akan merusak akhlak Islam. Ya, sebab kalau orang sudah mengatakan bahwa semua agama itu sama, gitu ya, semuanya benar. Kalau orang sudah berpendapat bahwa antara tauhid dan syirik itu sama saja, ya, kalau orang sudah berpendapat bahwa antara jalan lurus dan jalan sesat itu sama, kalau orang sudah berpendapat bahwa antara hak dan batil itu sama, antara iman dan kufur itu sama, maka apa artinya zina? Ya, apa artinya khomer? Ya, dosa yang paling besar yaitu dosa kufur, dosa murtad, ya, dosa syirik itu sudah dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan, yang lain itu di bawahnya, ya, yang lain itu di bawahnya. Jadi itu pentingnya, gitu ya. Sebab kalau iman itu rusak, ya, akidah rusak, maka dampaknya sangat besar, ya, yaitu hapus amal perbuatan di dunia dan akhirat itu. Fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, itulah makanya peran penting dari kita semua, gitu ya, orang tua, untuk betul-betul, ya, sekarang ini menjaga anak-anak kita, ya, karena sekarang sudah hampir tidak mungkin, ya, anak-anak kita itu dilepaskan dari handphone, ya, dilepaskan dari smartphone, dilepaskan dari terpapar, ya, pemikiran-pemikiran
atau bahkan virus-virus pemikiran yang merusak itu. Ya, tinggal sekarang ini sama kayak kita belajar tentang corona kan, daya tahannya, ya, imunitasnya. Jadi imunitas itu bukan hanya untuk tubuh kita, tapi imunitas pikiran kita juga perlu. Nah, tema sore ini masih melanjutkan itu, bagaimana kita membangun imunitas pemikiran kita sebagai orang tua agar bisa mengenali gitu ya virus-virus yang merusak. Nah, sore ini kita membahas tentang sekularisme. Inilah yang diingatkan oleh misalnya Pak Natsir ya, tahun 1957 ya, Pak Natsir sudah mengingatkan waktu beliau berpidato di Majelis Konstituante di Bandung. Pak Natsir mengingatkan bahaya dari sekularisme ini. Dan hebatnya dalam pidato itu ya, Pak Natsir itu sudah memberikan ciri-ciri tentang ilmu yang sekuler. Ya, beliau mengingatkan misalnya dalam pidatonya, ya, ini nanti bisa dibaca di buku Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Nasir Hamka dalam Pendidikan, ini buku yang saya tulis dengan mahasiswa saya dulu. Jadi Pak Natsir sudah mengingatkan bahaya sekularisme ini. Ya, beliau menyebutkan misalnya begini, bahwa ciri ilmu sekuler itu adalah science for the sake of science, ilmu untuk ilmu, sains untuk sains. Jadi orang sekuler itu berpikir ilmu untuk ilmu gitu. Jadi orang belajar sejarah ya untuk sejarah, orang berpolitik untuk politik ya. Tujuannya politik itu ya kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Ya dinikmati kekuasaan itu. Tujuannya ya kekuasaan itu gitu. Ya, nah kekuasaan itu dia berkuasa, makanya politik itu kalau sudah tujuannya itu akhirnya dilepaskan dari agama. Nah, itu yang diajarkan Machiavelli kan. Jika perlu ya you must learn how not to be good. Anda harus belajar untuk ya menjadi jahat. Karena tujuan politik kekuasaan. Ya, jadi orang yang meraih kekuasaan akan dimuliakan apapun caranya. Itu. Tujuan ekonomi itu meraih untung, ya, jualan meraih untung. Caranya bagaimanapun nggak penting. Yang penting dia untung. Untung itu dia dianggap hebat. Ya, orang kaya itu dianggap hebat karena dia sukses, ya, dianggap sukses meraih kekayaan itu. Ya, jadi sign for the sake of sign. Dalam seni, ya, semboyan mereka l'art pour l'art, seni untuk seni. Nah, itu bedanya dengan kita itu, dengan orang Islam. Ya, sains Islam, ya, ilmu Islam tujuannya untuk ibadah, karena memang tujuan hidup manusia untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu mencari ilmu bukan untuk punya ilmu itu. Mencari ilmu, punya ilmu itu supaya bisa beribadah pada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat ibadahnya. Itu yang diharapkan. Itu berarti ilmunya manfaat, itu ilmunya nafi. Ya, kata Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, ciri ilmu nafi itu adalah ilmu gitu ya, yang pemiliknya itu semakin rindu dengan akhirat, semakin mengenal ya cacat-cacat amal dirinya, ya, semakin mengenal tipu daya setan, ya, semakin kecil kecintaannya pada dunia. Nah, itu jadi kalau tujuan ilmu dalam Islam itu beda dengan sekuler tadi. Sekuler itu saikulum, dunia artinya. Ya, tujuannya ya dunia ini, ilmu ya tujuannya ilmu itu saja. Seni untuk seni, kita tidak. Kita ini seni untuk ibadah, politik untuk ibadah, ekonomi untuk ibadah. Ya, jadi mohon Bapak Ibu saudara sekalian ya, yang terutama yang orang tua ya, betul-betul memperhatikan ini, karena kita harus akui meskipun tujuan pendidikan kita ini sangat bagus ya, di konstitusi kita, di undang-undang pendidikan kita, tujuannya adalah membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia gitu. Tapi karena banyaknya ya ilmuwan-ilmuwan pendidikan ini yang masih sekuler, mereka masih memaksakan itu ilmu-ilmu sekuler dalam sistem pendidikan kita, ya, sampai menyusun jenjang kurikulum pendidikan, materi ajarnya itu masih tidak mau mengakui ya bahwa wahyu itu sebagai sumber ilmu. Ya. Padahal tujuan pendidikan kita kan membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kan mestinya sepatutnya gitu kan. Orang mau lulus jadi sarjana di UI, itu kan harus dinilai iman, takwa, akhlak mulianya, bukan hanya skripsinya. Orang mau masuk universitas sekarang ini kan nggak dinilai iman, takwa, akhlaknya. Yang diuji hanya materi-materi ajar di sekolah, apakah fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, ya, dan sebagainya gitu. Tapi apa diuji akhlaknya? Padahal
ketika masuk perguruan tinggi, ini penting sekali ya, mahasiswa itu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tinggi. Ya, dia dapat ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu tentang hukum, ya kan, ilmu komunikasi, IT, ilmu tentang komputer dan sebagainya gitu. Ilmu elektro itu ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Kalau akhlaknya ya, tidak mumpuni ya, tidak canggih ya, nanti akan lahir ya ilmuwan-ilmuwan yang tidak beradab itu, ilmuwan-ilmuwan yang akhlaknya buruk ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang serakah dunia ya. Kalau dunia pendidikan saja diisi orang begitu ya, misalnya untuk jadi dekan, untuk jadi rektor itu masih macam-macam rebutan, padahal jadi rektor itu berat loh tanggung jawabnya di akhirat ya. Dikasih saja jabatan rektor itu orang harusnya berpikir sanggup nggak dia menjalankan amanah itu. Karena kalau dia membuat kebijakan ya keilmuan ya, ilmu-ilmu yang merusak, tanggung jawabnya di akhirat berat ya. Rasulullah SAW mengingatkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ya min ghairi ayangkus minha wa man amila amalan sayyi'atan falahu wisruha wa wisru man amila biha ya. Orang yang mengerjakan amal baik dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya gitu. Dan orang yang mengerjakan amal yang buruk dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Coba, dosa ilmu ini berat ya, makanya kita harus sangat berhati-hati ya, apalagi mengajarkan ilmu-ilmu yang sekuler, ilmu-ilmu yang menafikan Tuhan. Pak Natsir menyebut paham sekulerisme itu paham ladiniah ya, paham yang nggak mau agama gitu ya. Agama jangan campur tangan dalam sains, agama jangan campur tangan pendidikan ya. Ini masih tantangan kita ini. Jadi kita masih ada dikotomi seolah-olah kalau kampus umum, sekolah umum itu ya bukan kampus agama nggak bisa dijadikan pedoman. Loh, bagaimana mungkin ya seorang beragama mengatakan dia beragama nih, apalagi dia muslim beragama Islam, mengatakan begini, bahwa agama jangan dibawa-bawa dong di sekolah, di kampus, ini kan bukan sekolah Islam ya, maka kurikulumnya nggak bisa diatur dengan kurikulum Islam. Loh, Bapak itu kan muslim, Pak. Bapak nanti di akhirat ditanya oleh Allah ya, Bapak itu waktu dikasih kekuasaan jadi kepala sekolah, jadi rektor, apa yang Bapak lakukan? Masa Bapak akan beralasan di akhirat, ya Allah kan kampus saya bukan kampus Islam ya, jadi nggak bisa saya atur kurikulumnya sesuai dengan wahyu Allah, sesuai dengan aturan Islam, ajaran Nabi. Loh, Bapak kan syahadat, kamu kan syahadat, Pak. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah ya. Saya kan sudah usul misalnya pada pemerintah ya, kita itu kenapa ujian nasional itu dihapus? Ujian nasional itu penting, tapi materinya, Pak, yang diwajibkan oleh Allah itu ya, yang fardu ain itu adalah ujian sholat, ujian ngaji ya, ujian toharoh, ujian akhlak, ujian iman. Itu yang ujian nasional, itu yang wajib bagi setiap muslim. Nah, orang agama lain silahkan ya membuat ujian sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, yang diwajibkan oleh Allah malah nggak diwajibkan, yang nggak diwajibkan malah diwajibkan. Gimana? Nanti kalau ditanya di akhirat gimana? Apa kamu lebih pintar daripada Nabi? Apa kamu lebih pintar daripada Tuhan? Allah wajibkan anak umur 10 tahun itu sudah harus sholat, itu perintah Nabi itu. Maka kalau kepala SD gitu ya, kepala sekolah dasar itu harus mewajibkan orang muslim umur 12 tahun itu sudah sholatnya benar, akhlaknya benar ya. Ini saya nggak tahu ya, wali kota saya Pak siapa, Idris Abdul Somad ini kan kiai juga, beliau pernah juga berkunjung ke pesantren kami ini ya. Tentu beliau paham ini bahwa beliau harus buat kebijakan ya, anak-anak SD di Depok itu yang muslim gitu ya, lulus tuh harus sholatnya benar,
ngajinya benar, akhlaknya benar, itu kurikulum Islam. Ya, begitu. Pak Anies nih, gubernur DKI yang dulu mungkin kita semua dukung beliau luar biasa itu. Saya kemana-mana ketemu orang dukung Pak Anies di Surabaya, bahkan sampai ke Malaysia gitu ya, orang mendoakan Pak Anies. Nah, mudah-mudahan nih Pak Anies waktu jadi gubernur ini sempat tuh mengeluarkan pergub nanti, ya, yang mewajibkan anak-anak Muslim di Jakarta lulus SD itu sholatnya bener, ngajinya bener, akhlaknya bener gitu. Itu beliau waktu jadi Menteri Pendidikan mengeluarkan permen, peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016, bahwa anak itu harus diluluskan ya kalau sudah memenuhi 3 syarat, ya, kelulusan SKL, standar kompetensi lulusan, sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya gitu. Nah, saya nggak tahu nih Permendikbudnya Pak Anies itu diterapkan nggak sekarang ini. Yang jelas yang sekarang kita lihat ya kan, anak sampai masuk kampus pun banyak orang Islam sekarang, mahasiswa Muslim itu. Jangankan yang di kampus umum, di kampus Islam aja, di kampus kami aja masih banyak yang ngajinya nggak bener. Gitu loh. Bahkan ada yang daftar ke pesantren, lulus SD, itu belum bisa ngaji, Pak. Gimana ini? Padahal tujuan pendidikan kita itu iman, takwa, akhlak mulia. Kan kasihan kita itu. Kita kasihan sama Pak Jokowi, sama Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya kan? Menteri Pendidikan Pak Nadiem, ya, Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia Pak Profesor Muhajir, ya kan? Beliau tokoh Muhammadiyah juga. Ya, lagi saya berharap betul nih supaya kurikulum iman, takwa, akhlak mulia itu diterapkan segera itu, Pak. Ya, segera ini mumpung masih corona ini, ya, diterapkan. Jadi jangan dibiarkan terus nih kurikulum sekuler, ya, ilmu yang sekuler itu diajarkan, kasihan. Masa sekarang ilmuwan kita masih menganalisis corona aja nggak melibatkan Tuhan, ya. Masa menganalisis gempa bumi itu kan nggak ada kata-kata Tuhan. Kalau ilmuwan kita ditanya, pejabat ya BMKG ditanya mengapa gempa bumi terjadi, oh gempa bumi terjadi karena lempengan-lempengan bumi ini bergeser. Iya, lempengan bumi itu bergeser tahu dari mana? Kita percaya aja gitu ya. Ya, apa lempengan bumi itu bisa bergeser dengan sendirinya? Apa lempengan bumi itu punya irodah, punya kemauan? Ya, kalau ditanya mengapa banjir terjadi, Pak? Oh, karena banjir terjadi karena curah hujan lebat, gitu kan? Curah hujan lebat, sungai dangkal, resapan kurang, sampah numpuk. Nah, itu tuh banjir, gitu kan? Sampai di situ saja. Itu ilmunya masih sekuler tuh. Ya. Karena apa? Karena awan itu datang bukan kemauan awan itu sendiri. Awan itu tidak punya kehendak. Awan itu digerakkan oleh Allah. Jadi di pengajaran-pengajaran sains yang sekuler begini ini ya, itu bisa mempengaruhi loh cara berpikir. Cara berpikir yang menafikan Tuhan. Jadi seharusnya kita ngajarinya ya, kalau banjir itu Allah, ini kehendak Allah. Semua nggak akan terjadi kecuali kalau tidak karena kehendak Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, baru sebagai seorang muslim, ilmuwan muslim, ya, ini pentingnya memahami konsep ilmu dalam Islam. Ya, itu kemana saya katakan kalau orang tua mau bisa mendidik anaknya dengan baik, salah satu syaratnya menurut saya harus paham konsep ilmu dalam Islam. Ya, saya menjumpai ya orang tua itu kebingungan. Ada yang tanya ke saya, orang tua itu anaknya kuliah di Eropa, ya, anaknya itu yakin dengan teori evolusinya Darwin itu. Saya kaget tadi itu baca berita ya di satu situs berita nasional itu, yang pejabat yang membuat kebijakan di Kemenaker ya, mengizinkan 500 tenaga kerja asing dari Cina. Itu dia pakai teori Darwin. Saya baru baca itu. Dia pakai teori survival of the fittest katanya. Jadi teori survivalnya Charles Darwin disebut sama dia gitu. Kita ini ikuti ke teori Darwin ini. Kalau pekerja-pekerja Cina nggak masuk, itu akan menyebabkan PHK massal belasan ribu katanya. Pekerja lokal akan di PHK karena yang bisa ngerjakan proyek ini itu hanya pekerja dari Cina. Dan kita perlu survive. Dia pakai teori Darwin. Saya baru tahu ini. Ya, mengizinkan pekerja Cina masuk. Konsepnya teori Darwin. Teori Darwin saya kita pahami dari segi proses penciptaan manusia kan.
Nah itu yang kita, jadi Bapak hadirin sekalian ya, anak-anak kita diajari loh itu materi-materi yang tadi saya bilang sifatnya itu sekuler, itu membuang aspek ilahiyah, aspek ketuhanan itu. Bisa kita ngajarin sains gitu ya, itu islami. Contohnya begini, Allah yang menumbuhkan biji-bijian itu. Jadi bukan biji ditanam, dari biji tumbuhlah tunas, dari tunas tumbuh batang, dari batang tumbuh ranting, dari ranting tumbuh daun, gitu kan? Dari daun nanti tumbuh bunga jadi buah. Nggak ada Tuhan di situ, gitu. Ya, Al-Quran cara mengajarkannya nggak begitu. Al-Quran itu ngajarin itu Allah yang mendatangkan awan, Allah yang menggoncangkan bumi itu, Allah yang menumbuhkan tanaman itu. Ya, jadi fal yang duril insanu ila ta'ami anna sobabnal ma'a sobba. Ya, kami Allah ini yang menurunkan air. Nah itu cara Al-Quran itu. Allah ngajari kita, Allah yang mengucurkan. Makanya kan kalau ada hujan kita berdoa, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ya. Jadi saya dulu mungkin kita kenal ya seorang pakar gunung berapi gitu kan. Itu saya tunggu kalau pas ada gempa bumi atau pas ada gunung meletus, saya tunggu kalau beliau di wawancara itu ngomong bahwa pertama kali gitu, ini kehendak Allah gitu lah. Baru nanti teori begini, gempa bumi begini, gunung Merapi begini gitu loh. Nah teorinya di situ. Sebab apa sih tujuan terpenting dari ilmu semua ini Bapak Ibu sekalian? Itu bukan untuk ilmu itu sendiri, bukan hanya untuk eksploitasi alam. Tujuan terpenting dari pengajaran ilmu dalam Islam itu adalah supaya kita mengenal siapa Tuhan kita itu. Supaya kita semakin yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah itu maha bijaksana, ya, bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, seperti virus ini. Gitu kan? Nah ini ilmu Islam bedanya itu. Ya, coba anak-anak kita di sekolah sekarang diajarkan, kan kemarin sudah saya contohkan, diajarkan teori kemajuan, ya, bahwa maju itu adalah kamu punya duit, negara maju itu negara yang kaya, income per kapitanya sekian, gitu kan, 9.000 minimal 9.000 US dollar per tahun, ya, angka pertumbuhan penduduknya rendah. Ya, kemudian sarana prasarananya nggak ada sama sekali konsep kemajuan jiwa. Padahal lagu Indonesia Raya kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Harusnya ilmu itu yang mendidik jiwa itu. Jiwa apa? Jiwa yang semakin mengenal Tuhan. Ya, itu jiwa yang sehat. Kalau jiwa itu mengenal Allah, kemudian berzikir pada Allah, jiwanya tenang, itu dijamin oleh Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa banyak narkoba? Karena jiwanya tidak tenang. Bayangkan orang yang sangat populer, sangat kaya, di televisi ketawa-ketawa, tidak tampak dia pernah menampakkan duka dan citanya. Ya, duka cita tampak itu. Tiba-tiba narkoba. Ditanya, kenapa Anda narkoba? Nggak bisa tidur. Ya, coba kita renungkan. Rugi. Pak Nasir sudah mengingatkan dulu. Rugi ya kalau bangsa kita ini mengambil sekuler. Itu yang di Prof. Naqib Al-Atas kemudian menulis buku sejak tahun 70-an ya, Islam and Secularism itu. Jadi ilmu-ilmu sekuler ini ilmu yang menafikan wahyu, ilmu yang membuang Tuhan, ya, ilmu yang menafikan akhirat, seolah hidupnya hanya dunia ini saja gitu. Rugi, bangsa kita rugi karena kita ini umat Islam, kita bangsa Muslim terbesar di dunia. Ya, kalau nggak sekalian Islam tanggung, rugi. Ya, sudah Muslim tapi nggak mau Islam, lah terus ngapain Islam? Kan tanggung, rugi. Kalau sudah jadi Muslim, sudah syahadat, saya bersaksi nggak ada Tuhan selain Allah, ya apa? Udkhulu fisilmi kafah, total lah jadi Muslim. Mana kita sudah mengakui Allah Tuhan kita, mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah, kita disuruh ikut Rasulullah, apalagi? Termasuk dalam pendidikan, dalam keilmuan. Maka kan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan sembarang Iqra. Bukan sekedar bacalah dalam framework apa? Orang ateis membaca, orang komunis membaca, ya, orang sekuler membaca, orang liberal membaca,
Tapi yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah ya kan dengan nama Tuhanmu, itu yang penting. Dia membaca sesuatu gitu ya dalam kerangka ya untuk dia mencari keridhaan Allah, dalam kerangka untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ya, supaya kita hidup itu semakin tenang, hidup kita semakin yakin, hidup kita semakin bahagia. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang tidak sekuler, Pak, orang yang selalu takwa ya, merasa diawasi Allah, orang yang selalu ingat akhirat, nggak akan mau menyengsarakan rakyat, Pak. Kalau dia jadi penguasa, pasti dia akan berbuat sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ya, tidak mungkin dia mau menzolimi rakyatnya, karena tanggung jawabnya besar di akhirat. Kalau seorang pedagang, dia bertakwa, ya kan, dia belajar ilmu yang benar sesuai dengan Islam, bukan ilmu yang sekuler. Pedagang itu pasti jujur. Ya, kalau seorang guru yang tidak sekuler, ya dia yakin bahwa Allah ya mengawasi dia dan Allah cinta dia kalau dia mengajarkan ilmunya, pasti dia akan mengajarkan ilmu dengan ikhlas. Pak Nasir itu mengingatkan dalam pidatonya, rugi sekali kalau kita ini ya bangsa kita ini menganut sekularisme. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini begitu kuat Pak, sampai di betul-betul Islam itu dulu dijauhkan dari termasuk pendidikan. Maka dulu ya pemerintah Orde Baru sempat kan melarang jilbab di sekolah. Ya, saya waktu jadi wartawan tahun 90, Desember 90, waktu itu saya masih wartawan Berita Buana. Itu salah satu tugas ke saya dari pimpinan saya waktu itu adalah memperjuangkan dibebaskannya jilbab. Saya ingat betul tuh waktu itu, saya masih tahun 90 tuh, salah satu yang tukang demo jilbab ya, larangan jilbab itu Fadlizon tuh. Fadlizon waktu itu masih SMA, dia ponakannya Pak Taufik Ismail. Jadi kalau saya ke rumah Taufik Ismail pernah, di situ ada Fadlizon dengan teman-temannya anak SMA berapa itu, 26 atau Jakarta itu merancang demo itu, menolak larangan jilbab di sekolah. Emang Fadlizon itu sejak SMA sudah suka demo. Di UI juga aktivis demo juga. Itu. Jadi waktu itu sekularisme itu sampai di situ, takut jilbab gitu dijauhkan. Kan sama seperti di Perancis kan. Di Perancis itu kan bukan hanya simbol agama, nggak boleh masuk ruang publik. Di Turki dulu yang sekuler juga begitu. Ya, dulu jilbab nggak boleh masuk parlemen, ya, nggak boleh masuk kampus. Nah sekarang alhamdulillah Turki sudah berubah. Jadi sekularisme sebetulnya juga makin tidak laku sebenarnya. Di negara kita ini ya sudah susah. Orang sekarang, dulu salam aja susah. Ya, salam Islam saya ingat dulu di kampus-kampus itu jarang dosen mengucapkan salam. Sekarang gimana, di televisi aja artis-artis salam gitu kan. Nah, sekarang cuma kebablasan aja. Salam Islam sudah marak itu. Dilanjutkan salam berbagai agama. Nah, itu sudah diimbau para pejabat kita oleh para ulama kita di MUI ya, supaya mohonlah jangan kebablasan begitu gitu ya. Sudah salam Islam aja cukup. Orang muslim itu kalau salam pada umat Islam atau campuran gitu ya, ajarannya ya salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah cukup. Mereka juga nggak akan tersinggung ya, kalau kita mengucapkan salam. Malah sekarang banyak orang non muslim ngikutin salam Islam ya. Jadi ya rahimakumullah begitu ya. Ini bahaya ilmu sekuler. Jadi kalau anak-anak dari kecil ya, dia sudah dididik dengan ilmu sekuler ya, dia lama-lama akan jauh dari Tuhannya. Dia sudah akan perbuatannya akan menafikan ya, kan bahaya. Apalagi sekarang ini coba ya. Maka dalam surat Luqman ayat 15 kan Luqman menasihati anaknya, ya bunayya innaha, maaf ayat 16 ya, ini bukan ayat 15, ayat 16 surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut dan maha memperhatikan. Allah itu tahu perbuatan kita semua. Itu harus ditanamkan pada anak kita. Jadi saya banyak ditanya gimana, selalu problem sekarang anak-anak itu katanya adalah problem handphone. Ya, handphone. Sekarang siapa yang bisa ngawasi anak-anak? Yang sekarang bisa ngawasi itu Allah. Berikan kesadaran ihsan ini. Ya, supaya dia takut pada Allah.
Karena dengan handphonenya itu gitu ya, kita nggak bisa ngawasi, tapi Allah ngawasi. Ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya. Nah, yang begini kan anak yang mulia, Pak. Anak akan jadi berakhlak mulia karena dia takut ya kalau dia melanggar perintah dan larangan Allah. Nah, untuk menanamkan iman takwa akhlak mulia itu nggak mungkin ilmu sekuler gitu. Ya, ilmu sekuler ini. Ya. Jadi ini pentingnya ya, ilmu itu diislamkan, kata program namanya islamisasi ilmu itu di situ. Kembalikan konsep ilmu, konsep pendidikan kita ini gitu ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian ya, semua ya, kita semua ini nanti bertanggung jawab di akhirat. Apalagi para pejabat kita ya, kita cuma mengimbau saja. Ya, tapi juga jangan menyalahkan pemerintah terus gitu. Kalau sekolah itu nanya begini, Ustaz kenapa teori evolusi ini, kan ini kurikulum nasional, kalau nggak diajarkan nanti gimana tuh anak kita kalau jawab soal ujian ya, bisa jatuh dong nilainya. Ini sekolah Islam nanya begini ya. Saya kalau misalnya saya kasih contoh gini, gimana kalau ada soal nih kepada guru-guru, soal begini jawabannya, asal usul manusia Indonesia, A kera ya, B Adam ya, C tuyul misalnya, ya, D cacing gitu. Terus jawabannya apa? Kalau dalam pelajaran sejarah dan biologi katanya kalau dijawab Adam itu nggak dapat nilai. Tapi kalau menurut Islam dia dapat pahala. Dapat pahala tapi nggak dapat nilai. Gimana? Dijawab kera dapat nilai tapi nggak dapat pahala. Nah, pilih mana? Saya bilang ya pilihlah Adam. Ya, tapi kan nanti resikonya ranking sekolah jatuh, nilai ujian jatuh kalau nggak ngikuti yang kurikulum yang ada ini meskipun sekuler gitu ya. Ya saya bilang kalau takut ya sudahlah, ataful iman, jawab keras sambil istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Al-Quran tuh nggak ada bilang manusia itu dari kera, itu nggak ada. Dan itu pun juga nggak ada ilmiahnya. Kalau orang tua tahu baca buku saya tentang sains Islam itu, saya berikan contoh gimana mengkritik teori evolusi itu. Bahwa teori evolusi itu secara ontologis, secara epistemologis, secara aksiologis salah. Ya, secara konsep ilmu itu salah. Kasihan itu. Ya, kenapa saya begini tuh? Karena saya itu pernah jadi guru biologi. Dan saya dari SMA kelas 1 itu saya sudah protes guru biologi saya. Diajari ilmu sekuler saya di SMA Negeri 2 Bojonegoro itu, guru biologi saya itu saya protes. Ya, itu bukti ilmiahnya mana manusia dari kera? Teori evolusi sebenarnya nggak ilmiah, Bu. Kan kalau metode ilmiah 4 saya bilang itu. Metode ilmiah itu apa? Observasi, ya kan? Hipotesa, eksperimen, itu kan baru kesimpulan. Itu kita diajar dari sejak SMA. Waktu SMA itu saya udah baca buku-buku yang mengkritik teori evolusi. Ya, misalnya Al-Qur'an dasar tanya jawab ilmiah itu saya baca. Itu dipatahkan tuh teori evolusi itu. Nah, guru saya tanya begitu kan, saya orang pesantren meskipun saya anak SMA. Guru saya bilang gini, Adian ini pelajaran biologi katanya, ini bukan pelajaran agama. Nah, itu tuh ya bukan dendam sih, tapi saya dari situ saya punya cita-cita waktu itu. Saya harus ngajar biologi, dan saya begitu lulus sarjana kedokteran hewan, saya ngajar biologi. Ya, santri pesantren At-Taqwa itu dulu saya ajar biologi iman gitu. Ya, jadi biologi kita ajarkan untuk meningkatkan keimanan, memang begitu. Jadi itu ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya, kita ini karena saya juga berkecimpung di pendidikan umum juga saya ikuti, di pesantren saya ikuti gitu. Alhamdulillah ya, kemudian saya berguru kepada Profesor Wan Muhammad Nur ya, kepada Prof Nakib Alatas ya, dan disitulah saya mendapatkan gambaran lebih utuh tentang konsep ilmu dalam Islam, islamisasi ilmu, tentang adab. Dan sekarang alhamdulillah ya, saya bisa sampaikan ini kepada kita semua supaya insya Allah kita mendidik yang benar gitu ya. Dan terus saya hanya melanjutkan apa yang telah disampaikan Pak Natsir dulu pada para pemimpin kita, tokoh-tokoh kita. Tolonglah ya, kita nanti semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan diadili oleh Allah. Di akhirat itu kita nggak bisa lari lagi ya. Sekarang inilah saatnya kita gitu ya. Kita ini jangan melawan Allah, jangan berani, jangan merasa lebih pintar dari Tuhan, jangan merasa lebih pintar dari Nabi gitu.
Kalau kita nggak mampu, kita istighfar. Ya, kita istighfar, ya Allah saya nggak mampu mengajarkan ini. Tapi jangan kemudian bersikap sombong. Ya, sombong itu mengatakan, oh nggak bisa itu. Ya, sains Islam itu nggak ada. Ilmu itu netral. Aduh, kasihan banget itu. Udahlah, yang begitu-begitu udah bukan zamannya lagi sekarang ini. Ya, sudah zaman corona begini kok masih membangkang aja gitu. Udah dikasih susah, ya kan? Masih juga nggak mau taat. Terus mau dikasih apa lagi gitu? Kita udah diuji gempa bumi, diuji oleh Allah dengan ini, dengan tsunami, gunung meletus. Apalagi yang kurang sekarang? Corona lagi gitu ya. Udah diombang-ambing kayak begini tuh masih belum mau juga mendekat kepada Allah, belum mau juga menyadari, ya, supaya kita ini ilmu kita, pendidikan kita ini disesuaikanlah dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus kita dengan begitu terus minta rahmat. Ya gimana wong kita nggak mau taat untuk minta rahmat? Yang logis saja gitu loh, ya. Tapi kan kita ini, saya cuma ya guru, ya. Guru ini ya kewajiban kita cuma menyampaikan, mengimbau, mengajak, sudah itu saja. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang amanah kita di situ saja. Sekarang ya sudahlah, keluarga kita masing-masing, tanggung jawab kita di akhirat. Biarlah sekarang ya Pak Wali Kota kita, Gubernur kita, Menteri kita, Wakil Presiden kita sudah masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Ya, kita yang lebih fokus sekarang tanggung jawab kita pada keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu. Nah, itu juga tuh para santri, para mahasiswa itu yang nanti akan menjalani hidup berkeluarga itu. Siapkan dari sekarang nih, jangan mendadak. Ya, dari sekarang ini sudah betul-betul siap ya nanti untuk memimpin keluarganya itu, ya, menjadi keluarga yang menjadi keluarga teladan, keluarga contoh, harus lebih baik, ya. Jadi nanti ke depannya anak-anak santri-santri itu harus lebih baik dari keluarganya para ustadz itu, ya, begitu baru pendidikan kita ini berhasil. Demikian ya, waktunya sudah lewat, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kurma langkah ke-11 besok, ya, dan seterusnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.